Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya, Porang Asahan. Tempatnya seputar informasi tentang pembudidayaan tanaman porang. Oke, abang-abangku, bos-bosku semua. Dalam kesempatan ini aku ingin mereview sesuatu yang Anda jangan lakukan dalam metode teknik atau perawatan, bisa dikatakan teknik perlakuan dalam pembudidayaan tanaman porang. Karena begini ya sahabat, ada yang melakukan dia sistem potong tunas ya, potong tunas dengan tujuan agar tunas susulan itu mendominasi. Oke, tapi berdasarkan hasil yang dilakukan demikian itu malah merugi ya sahabat, merugi. Kenapa saya katakan demikian? Karena sedikit banyak saya juga sudah lakukan sebelumnya, sudah berperbandingan begitu maksudnya. Nah, jadi begini ya sahabat, di depan kita ini ya, di sini kita sudah ada ini pohon porang yang kita tanam ini di bulan 6, 7, 8, 9. Nah jadi ini dia sudah berumur jalan 4 bulan. Oke, sudah di generasi keempat nih, keempat. Nah jadi kembali ke topik pembahasan awalnya, jangan lakukan teknik ini kalau tidak ingin merugi. Oke, seperti apa selanjutnya? Simak video berikut. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe sobat. Abang-abangku, bos-bosku semua ya. Nah jadi ini tanaman porang umur 4 bulan ya, jalan 4 bulan ini dah. Ini tanaman dari katak mini ya, katak mini. Nah jadi sahabat porang semua, yang paling penting untuk kita ketahui, jangan lakukan metode ini ya, metode potong tunas maksudnya, kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti apa metode potong tunas tersebut? Nah dalam kesempatan ini aku akan jelaskan perbandingannya, yaitu bukan dengan potongan tapi yang diganggu oleh ulat ya, yang dimakan ulat dengan yang tanpa terganggu. Dalam kesempatan ini juga nanti saya akan potong salah satu tunas, dan di minggu berikutnya saya akan review, kita lihat perbandingannya dengan tunas lama yang tidak dipotong. Oke sahabat, kita langsung bergerak ke sana ya. Kita bergerak ke sana, itu ada yang dimakan ulat, kita mau lihat. Nah ini ya kawan, ini salah satu contoh ya, ataupun perbandingan yang tunas lamanya itu dimakan ulat nih. Padahal ini tidak dipotong habis ya, cuman termakan sekitar, masih ada ditinggali 20% dari keseluruhan daun. Nah ini tunas susulan, bayangin tunas susulannya mana nggak mana dengan tunas yang lama. Nah di situ kita sudah merugi ya, artinya kita
menurun, seharusnya itu tunas susulan bisa seharusnya 7, paling minim itu 5 kali lipat dari tunas lama. Sementara ini sudah menyamai, artinya menurun. Nah, ini juga kita lihat ya tunasnya. Tunas susulan itu nanti paling besar sedikit dari ini. Seharusnya dia bisa 7 bahkan 8 kali lipat dari tunas lama. Nah, seperti yang kita lihat di sana ya. Di sana kita zoom. Itu kita lihat ya, tunas susulan kecil, tunas lama kecil, tunas susulan itu bisa 6 kali lipat. Itu sudah ada lagi calon tunas susulan itu yang kuncup ya. Yang kuncup kita bisa lihat secara dekat. Nah, ini tunas lama, tunas awal, ini tunas kedua, ini tunas susulan. Perbandingannya kita bisa bedakan ya. Nah, kita bisa bedakan dengan yang ini tadi. Ini. Oke, sahabat, untuk pengembangan umbi itu sebenarnya beda ya dengan talas-talasan, umbi-umbian lain itu berbeda ya. Karena porang ini ya, sifatnya itu yang keluarga Amorphopolis itu sifatnya dia ada dormain. Nah, di situ perbedaan dengan talas tanpa dormain ya, tanpa roboh, tanpa mematikan dahan, itu perbedaannya. Sedangkan pada porang dia ada namanya dormain atau mematikan dahan, menyerap nutrisi dari batang ke umbi. Oke. Nah, jadi jikalau kita potong ya, contoh nih. Ini kita potong tapi dia belum masanya dormain. Ini nutrisi naik ke atas ya. Nutrisi naik ke atas, kataknya nanti membesar namun bentuknya itu sedikit kasar ya. Tapi tidak ada lagi turun ke dahan ataupun ke umbi utama ya, tidak ada lagi. Maka dia bakal ke atas, tapi kataknya itu bentuknya kasar, tidak seperti katak hasil dormain ribah dengan sendirinya. Ada sebagian yang melakukan metode ketika sudah keluar kuncup demikian, dia potong nih tunas lama. Ini dia potong tunas lama, seperti ini ya. Nah, ini secara keseluruhan karena sudah lumayan besar ya. Ini, nah, nih seperti ini dia potong. Ini dia potong. Yang ini awalnya lebih awal dia potong. Ketika sudah keluar ini ya kuncup, ini dia potong. Ketika sudah keluar kuncup tunas susulan seperti ini dia potong. Ini keliru ya sahabat, sangat keliru. Saya bisa pastikan ini sangat keliru. Kenapa? Semakin bertahan tunas lama itu semakin mendominasi pembesaran umbi. Itu bisa saya pastikan sahabat. Nah, perbandingannya seperti ini ya kawan. Kenapa tanam di lahan terbuka itu ketika curah hujan tidak stabil itu kenapa lebih berisiko? Jawabannya begini, karena ketika nanti curah hujan tidak normal, tunas susulan keluar, ini tunas yang lama langsung mengering ya, mengering di permukaan daun, langsung rifah. Kenapa yang lama ini langsung kalah? Karena rebutan nutrisi air dengan tunas susulan. Tunas susulan itu lebih mendominasi ya. Tunas susulan itu lebih mendominasi. Bisa ibaratkan kalau dalam keluarga itu ketika kita mendapatkan seorang adik ya, yang si abangan itu tidak begitu lagi diprioritaskan, bukan tidak disayang ya, namun lebih ditamakan si baby tadi. Jadi seperti itu juga ini ya. Namun apabila nutrisi pada tanaman ini ibaratnya kalau dalam kehidupan kita ialah ekonomi, apabila ekonomi mapan maka si abang tadi tetap bisa diprioritaskan sahabat. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini nanti bisa bertahan lama, curah hujannya cukup ya, perkembangan umbi itu lebih mendominasi. Jadi kesimpulannya begini, di lahan terbuka tadi ya, yang kita sanksikan curah hujan itu telat ya, curah hujan itu tidak normal, maka tunas susulan itu nongol, tunas lama langsung ripah, hasil umbinya sangat tidak maksimal. Nah, jadi buat apa kita potong ya, sementara kita mau cari solusi, cari nutrisi agar tunas lama itu kalau bisa tetap bertahan
seperti ini lumayan bagus ya. Ini di tunas ketiga, keempat, ini tunas kedua masih ada ya. Ini bisa dipastikan umbinya nanti sangat maksimal. Oke, sahabat, sekarang kita mau pilih ini sebagai contoh ya, yang bakal kita potong nanti di minggu kedua atau minggu ketiga. Kita lihat perbandingannya ya. Sebenarnya sayang ini saya motong, cuman karena untuk ngevlog ini, untuk apa, edukasi kepada sahabat porong semua, nggak apa-apa kita potong nih ya. Yang ini kita potong. Nah, sebelumnya kita lihat, kita kasih pertanda seperti ini ya, penanda. Kita lihat posisinya ya, buat sahabat porong semua. Kita lihat posisinya ini dari sini ya. Kita masuk dari sini, ini ya. Nah, ini pohon pinang ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini yang model metode tanam rapat, baris pertama, baris kedua, baris ketiga ya, di persimpangan ini ya, di persimpangan ini. Oke, minggu depan atau 2 minggu ke depan kita lihat ini perbandingannya ini dengan yang lain ya. Ini bisa dikatakan hampir sama ini dengan yang ini ya, besarnya. Kita lihat ini nanti seperti apa, yang ini seperti apa. Oke, kita potong. Ini belum ada katanya ya, kita potong. Nanti kita lihat perbandingannya, pertumbuhan tunas ini yang kuncup ini ya, dengan yang ini nanti seperti apa. Tapi bisa saya pastikan ini jauh lebih maksimal nanti daripada kita berargumen ya, biar jelas hasilnya itu seperti apa. Ini perbandingan nanti kita lihat, kita akan share hasilnya nanti setelah 2 minggu ke depan.